Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media Lombok Timur, pada khususnya dalam kesempatan siang hari ini, Selasa 9 Desember 2025, kami Kejaksaan Negeri Lombok Timur termasuk salah satu penegak hukum yang juga ikut menyelenggarakan pelaksanaan Hari Anti Korupsi Sedunia yang bertepatan dengan tanggal 9 Desember tahun 2025. Adapun dalam kesempatan siang hari ini kami mengundang rekan-rekan media insan pers pada wilayah Kabupaten Lombok Timur untuk mempublikasi terkait dengan khususnya kinerja bidang tindak pidana khusus dalam penegakan korupsi ya, yang telah kami tangani di periode Januari 2025 sampai dengan 9 Desember 2025 ini. Yang perlu kami sampaikan pertama bahwa sebagaimana amanat Jaksa Agung di dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini yang mengusung tema bahwa berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat, yang memang dipandang sudah sangat sangat mengkhawatirkan, sehingga secara fundamental butuh penanganan tipikor yang membawa ke arah perbaikan. Karena Jaksa Agung juga memandang perbuatan korupsi ini bukan hanya menyengsarakan rakyat ya, tapi juga membuat kegaduhan di masyarakat. Adapun yang perlu kami sampaikan, kinerja atas Seksi Tindak Pidana Khusus dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi untuk kurun waktu hampir 1 tahun ini, yaitu penyelidikan telah kami laksanakan sebanyak 4 perkara. 2 diantaranya kita tingkatkan ke tahap penyidikan, 2 diantaranya kami nyatakan kami tutup karena tidak ditemukan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi. Yang berikutnya terkait dengan penanganan perkara penyidikan di tahap penyidikan, perlu kami sampaikan khusus di tahun 2025 ini kami menangani sebanyak 3 perkara dengan jumlah penyidikan 15 ya. Adapun terkait juga dengan tunggakan atas penanganan penyidikan korupsi di tahun 2023 dan 2024, kami pastikan di 2025 ini semuanya sudah tertangani dan selesai. Yang pertama perlu kami sampaikan terkait dengan data tunggakan perkara 2023, yaitu terkait kasus sumur bor yang bersumber dari dana APBN pada Kementerian Desa, yang juga sudah diliput oleh rekan-rekan. Dalam kasus ini kami telah menetapkan 4 orang tersangka di 2025 penyelesaiannya ya. Dan bahkan sudah putus ada dari 4 tersangka ini yang sampai hari ini masih melakukan upaya hukum biasa. Kedua, terhadap tunggakan penyidikan di tahun 2024, yaitu terdiri dari 2 perkara. Yang pertama perkara kredit KUR BNI cabang Sembalun maupun dermaga Labuan Haji. Terhadap KUR BNI juga sama, dalam penyidikan ini kami telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan sudah kami hadapkan ke sidang tipikor. Sudah putus, namun masih dua terdakwa masih melakukan upaya hukum ya, sehingga sampai dengan hari ini masih belum berkekuatan hukum tetap. Begitu juga terhadap yang perkara atas korupsi pembangunan atau rehabilitasi dermaga Labuan Haji. Hari ini kami sudah menetapkan tersangka sebanyak 4 orang dan
hari ini tahapannya sudah sampai di penuntutan atau persidangan dengan agenda kemarin itu eksepsi. Minggu depan tanggapan atas eksepsi dari penuntut umum. Yang berikutnya kami sampaikan bahwa itu yang tunggakan 2023 dan 2024 yang kami selesaikan semua di 2025. Begitu juga terhadap produk atas perkara tipikor di tahap penyidikan di 2025 yang juga rekan-rekan media ketahui, kami menangani terkait dengan pengadaan TIK Chromebook ya yang kita kenal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Hari ini sudah kami tetapkan 6 orang tersangka sesuai dengan informasi dan rencana jadwal dari tim penyidik pada bidang khusus Kejari Lombok Timur. Besok atau tepatnya tanggal 10 akan dilaksanakan tahap 2 penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum ya. Artinya yang dalam waktu tidak lama atau singkat ini segera kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram untuk kita sajikan. Yang kedua, produk kedua di tahun 2025 atas penyidikan yaitu perkara dugaan tipikor pengadaan buku pendidikan untuk tingkat sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Yang ini memang prosesnya sampai dengan hari ini masih pengumpulan alat bukti baik saksi, ahli, pemeriksaan saksi maupun ahli maupun penyitaan dan ini sedang diusulkan untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, tapi belum kepada permohonan. Kita masih mengidentifikasi bahwa auditor mana yang tepat dan pas untuk melakukan perhitungan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, ini terkait dengan KUR BNI Sembalun ya, untuk kelompok tani Mentagi Asri. Ini merupakan pengembangan atas putusan KUR BNI yang telah disidangkan terhadap 4 terdakwa terdahulu yang sampai hari ini juga masih upaya hukum. Nah, dari dalam fakta persidangan maupun putusan, hakim dalam pertimbangannya ada menimbang ada pihak lain yang turut bertanggung jawab sehingga hari ini kami hadapkan juga penyidikan baru terhadap yang dipertimbangkan oleh hakim untuk kami uji kembali ya, adanya kerugian keuangan negara yang masih satu kesatuan kah atau terpisah dari kerugian keuangan negara yang kemarin ya. Ini juga masih proses dan kami pastikan dalam waktu yang sangat singkat di akhir Desember ini tidak akan selesai dan kami akan selesaikan di tahun 2026. Dari upaya penyidikan yang tadi telah kami sampaikan tadi, baik penuntasan atas penunggakan penyidikan 2023, 2024 maupun atas produk baru di tahun 2026 ini, perlu kami sampaikan bahwa bukan hanya yang kami maksud dalam penegakan tipikor itu semata-mata hanya memenjarakan pelaku, melainkan mengembalikan atau memulihkan keuangan negara dari sektor kerugian keuangan negara. Dan kami sampaikan bahwa di tahun 2025 ini terhadap produk perkara kami masih melakukan penyitaan dengan total keseluruhan sekarang berada di dalam rekening penampung lainnya atau RPL ya, RPL Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada Bank BRI. Ini sifatnya disita untuk dihadapkan ke persidangan apakah hakim akan mengakomodir ini merupakan kerugian, nantinya akan dikompensasi menjadi pembayaran kerugian negara. Total keseluruhan yaitu sebesar 2.905.133.000. Ini sampai sekarang ini akan kita jadikan bukti nantinya di persidangan atas penyitaan ini. Dan di 2025 ini juga kami melakukan eksekusi atas uang pengganti terhadap 10 terpidana. 10 terpidana ini ada yang diputusnya sejak tahun 2022, bahkan terakhir di 2025 ya. Jumlah rekapitulasi atau jumlah uang pengganti yang memang masih kami kejar keseluruhan itu sebesar 43.090.144.000. Akan tapi dari hasil kami melakukan penelusuran aset untuk sita eksekusi
Berbeda ya dengan yang penyitaan tadi 2,9 itu nanti untuk dihadapkan sudah kita sita untuk pembuktian di persidangan. Ini angka 43 miliar ini berbeda dengan tadi, ini untuk melaksanakan sita eksekusi memenuhi uang pengganti. Dari 43 miliar ya kami telah berhasil menyelamatkan sebesar 1.243.350.000 rupiah, sehingga masih tersisa 41.846. Kan tapi dari hasil penelusuran kami juga terhadap sisa ini masih dapat dikonversi nantinya, mengingat besaran yang sudah kami setorkan ke negara 1.243 itu dalam bentuk uang yang kami dapat. Selebihnya kami juga telah mendapatkan dalam sita eksekusi atas nama terpidana PO Suwandi ya. Atas nama PO Suwandi yang memang outstanding atau sisa ya terhadap diri yang bersangkutan ini kasus pasir besi ya, kalau masih ingat yang bersama dengan Rinus. Ini sisa dari kerugian negara kewajiban yang bersangkutan 17,7 miliar. Telah dibayarkan 3 tahap, pertama 800 juta, 217 juta dan 216 juta, sehingga masih tersisa 16,4 miliar. Nah, 16,4 miliar ini sudah kami dapatkan hasil penelusuran berupa adanya 43 saham yang bersangkutan di perusahaannya yang sedang kami usulkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diblokir. Bila mana terhadap 43 itu disetujui, maka kami pastikan terhadap sisa beban uang pengganti terhadap terpidana PO Suwandi ini dapat terpulihkan sepenuhnya, karena dari total 43 saham itu melebihi bahkan dari sisa kerugian negara. Begitu juga terhadap splitsingnya atas nama Rinus Adam Wakum juga kami telah dapatkan hasil penelusuran aset kita berupa saham pada perusahaan yang memang Rinus juga sebagai salah satu penyerta modalnya telah kami dapatkan juga. Dan yang berikutnya atas nama Saprudin ya, jumlah kerugian negara terhadap diri terpidana 1,9 miliar ini juga telah kami dapatkan lahan dan bangunan yang memang sudah 2 kali dilakukan pelelangan sampai hari ini belum laku. Nilai appraisal atas pelelangan itu hampir setara dengan jumlah kerugian keuangan negara atau uang pengganti yang dibebankan pada diri terpidana. Serta terhadap terpidana lainnya, dari 10 terpidana ini hasil penelusuran kita hanya 1 yang selama hampir setahun ini kami telusuri atas nama Lalu Amar Amullah ini. Dari seluruhnya ya, dari mulai Bapenda, kemudian Samsat sampai dengan desa, semua menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki maupun keluarganya tidak memiliki aset baik bergerak maupun tidak bergerak di atas nama terpidana maupun keluarganya. Nah, namun sampai sekarang kami belum, karena memang yang bersangkutan itu masih menjalani. Total kerugian terhadap si Lalu Amar ini sebesar 200 juta 763.000. Ini kita belum mengambil sikap atas penjelasan dari instansi-instansi luar yang membantu kita melakukan tracing atas harta kekayaan.